Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rizki dan kebaikan. Semoga rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rezeki Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita di masjid ini. Semoga pengajian-pengajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita semuanya meraih ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ikhwan fiddin azakumullah, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita masih di serial Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Muttalibi rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita baca penjelasan atau kalimat-kalimat Al-Imam Syafi'i yang menjelaskan hakikat kesyirikan, lengkap dengan contoh-contohnya. Kemudian sebelumnya kalimat Al-Imam Syafi'i yang menjelaskan hakikat tauhid ibadah. Di malam ini kita akan membaca salah satu jawaban Al-Imam Syafi'i yang diberi judul oleh penghimpunnya Syekh Adil Al-Hamdan hafizahullah, I'tiqad Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abi Abdullah Al-Muttalibi wa fihi arba'u aqaid fi itsbatis sifat wa takfiri man ankaraha wa mujmal i'tiqad ahli sunnah. Aqidah Al-Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan status siapa yang mengingkarinya, serta akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global. Ini dengan sanad, beliau membawakan akidah Imam Syafi'i itu dengan sanadnya. Kita baca di sanadnya, ada yang penting di situ. Qala amba'ana Abu Thalib Muhammad bin Ali ibn al-Fath al-Usyari al-Harbi. Nah, para ulama yang menerbitkan secara terpisah akidah Al-Imam Syafi'i itu rata-rata dari jalurnya Al-Usyari ini. Qala amba'ana Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mirdak Al-Bardiji qira'atan alaih. Qala amba'ana Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ini dari sini mulai pentingnya, bahwa akidah Imam Syafi'i dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan kita baca malam ini, itu riwayatnya melalui jalur Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi, putra Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi itu murid Al-Imam Syafi'i, murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim,
itu menulis kitab tafsir yang besar, juga menulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang berjilid-jilid juga. Ya, ini ulama besar. Ya, Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi ini. Ya. Qala anba'ana Yunus ibn Abdul A'la Al-Misri, murid Al-Imam Syafi'i. Yunus ibn Abdul A'la Al-Misri, murid Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau satu level dengan Al-Imam Al-Muzani. Ya. Qala sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul. Kata Yunus ibn Abdul A'la Al-Misri, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, berkata, waqad su'ila an sifatillahi azza wajal wa ma yanbaghi an yu'mina bihi. Beliau Al-Imam Syafi'i ditanya, ya, beliau Al-Imam Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yanbaghi, dan apa yang semestinya an yu'mina bihi, dia imani. Jadi Al-Imam Syafi'i ditanya tentang sifat-sifat Allah dan bagaimana, ya, yang semestinya adalah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara penting. Ya. Bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab. Ya. Poin pertama, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifat ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Lillahi tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki asma'un wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang disebut dengan al-asma'ul husna. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asma'ul husna. Wa sifat, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firmankan, walillahil matsalul a'la, al wasful a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha luhur. Ini akidah Imam Syafi'i, bahwa Al-Imam Syafi'i menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang disebut Asmaul Husna dan memiliki sifat-sifat yang disebut dengan Al-Matsalul A'la. Dari mana sumbernya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu menurut Al-Imam Syafi'i? Apakah sumbernya dari logika, dari akal? Seperti mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i kemudian menetapkan nama dan sifat Allah itu bersumberkan kepada akal, logika. Kalau yang namanya Allah pencipta yang menciptakan semua ini, berarti dia harus mengetahui segala yang diciptakan. Mengetahui berarti dia juga harus hidup, karena dia yang menciptakan. Kalau dia menciptakan berarti dia harus memiliki kudrah, memiliki kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Berdasarkan apa? Logika, akal. Ya, saya yakin antum semua sudah mempelajarinya di buku PAI SMP kelas 2. Karena dulu saya dengar itu di buku PAI SMP kelas 2. Ya. Dari mana Imam Syafi'i menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Ja'a biha kitabuhu, yang datang biha dengan nama dan sifat itu apa? Kitabuhu, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Yang kedua sumbernya, akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam, diberitakan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini sumber untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan kepada umatnya. Ini poin pertama, bahwa Al-Imam Syafi'i menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat yang disebut dengan Mathalul A'la, sifat-sifat yang maha luhur, sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana status orang yang mengingkari? Al-Imam Syafi'i langsung berbicara, status orang yang mengingkari. Di situ tertulis la yasma'u ahadun, ya kan? La yasma'u ahadun min khalqillah. Kalau yang saya ngaji, ya, kepada saya itu la yasa'u ahadan, la yasa'u ahadan, dan itu lebih, ya, lebih mudah dipahami. Di catatan kaki mungkin ada wa fi manaqib Syafi'i ibn Abi Hatim yasa'u ahadan. La yasa'u, tidak boleh, ahadan, bagi seorang pun, min khalqillah azza wajal, dari makhluk Allah azza wajal, mau itu malaikat, jin, manusia. Qamat ladaihil hujjatu, telah sampai kepadanya hujjah, argumen, dalil, annal Qur'an nazala bihi, bahwa Al-Qur'an turun memberitakan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wasahha indahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya anhu atau fima rawa anhu al-adlu, dan sahih bagi dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anhu al-adlu, sesuai apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Tidak boleh apa? Khilafuhu, ya, menyelisihinya. Tidak boleh bagi seorang pun, ya, yang telah sampai kepadanya Al-Quran memberitakan tentang nama dan sifat Allah, telah sampai kepadanya secara sahih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan nama dan sifat Allah, tidak boleh bagi dia untuk menyelisihinya. Fa'in khalafa dzalik, lalu bagaimana kalau dia mengingkarinya? Fa'in khalafa dzalika, poin kedua itu, ya, harusnya ini nomor 2 itu tadi di la yasa'u itu harusnya, ya, itu nomor 2-nya di situ harusnya. Fa'in khalafa dzalika, jika seseorang itu menyelisihi hal tersebut, ba'da thubutil hujjati alaihi, setelah sampainya dalil kepada dia, telah sampai dalil Al-Quran yang memberitakan nama dan sifat Allah kepada dia, telah sampai dalil hadis Nabi SAW yang memberitakan nama dan sifat Allah kepada dia, lalu dia menyelisihinya, fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka orang itu kafir. Statusnya apa? Kafir. Dalam nama dan sifat, dalam menetapkan nama dan sifat Allah, seseorang itu mengingkarinya, dikafirkan apabila telah sampai kepada dia dalil dari Al-Quran yang memberitakan nama dan sifat Allah itu, dalil dari hadis Nabi SAW yang sahih yang memberitakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kalau belum sampai kepada dia dalil, bagaimana dalam hal ini?
Fa amma qabla thubutil hujjati alaihi. Fa amma adapun qabla thubutil hujjati alaihi, sebelum sampai kepada dia dalil min jihatil khabar, yang berupa berita Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang memberitakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Fama'zurun bil jahli, maka orang itu dapat toleransi ketidaktahuan, dapat uzur kejahilan. Kalau ada orang mengingkari nama atau sifat Allah sebelum dalil sampai kepada dia yang memberitakan nama atau sifat Allah yang dia ingkari itu, dalilnya berupa Al-Quran atau hadis yang sahih. Imam Syafi'i mensyaratkan kalau hadis sahih, wasahha indahu biqaulin Nabi SAW fima rawa anhu al-adl, hadis sahih yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Kalau ada orang mengingkari nama atau sifat Allah sebelum sampai kepada dia dalil dari Al-Quran yang memberitakan nama atau sifat yang dia ingkari itu, atau hadis sahih yang memberitakan nama atau sifat Allah yang dia ingkari itu, maka orang itu ma'dzurun bil jahli, dapat uzur kejahilan, tidak serta-merta kafir. Ya, kapan serta-merta kafir? Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjati alaihi. Tadi nomor 2 tadi. Ya, yang menyelisihi, mengingkari nama atau sifat Allah setelah sampai kepadanya dalil, fahuwa kafirun billah, baru dia yang kafir. Adapun yang belum sampai kepadanya dalil, maka dia ma'dzurun bil jahl, dapat uzur kejahilan. Ternyata di sini kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah membedakan persoalan tauhid dan syirik, tauhid ibadah dan syirik kemarin dengan persoalan asma wa sifat. Dalam persoalan tauhid dan syirik kemarin kita tahu beliau menafikan uzur bil jahl, sedangkan dalam asma wa sifat menetapkan uzur bil jahl bagi yang belum sampai kepadanya dalil. Adapun dalam tauhid ibadah dan kesyirikan kemarin, siapa yang menyelisihi tauhid ibadah, meninggalkan tauhid ibadah, berbuat kesyirikan, maka langsung dikafirkan, disebut musyrik langsung. Ternyata Imam Syafi'i membedakan, dan itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perincian dalam masalah tersebut. Ya, tidak dipukul rata semuanya diuzur bil jahl, tidak pula dipukul rata, ya, semuanya tidak diuzur bil jahl. Ya, walhamdulillah. Kenapa sekarang persoalannya? Pertanyaannya, kenapa dalam persoalan penetapan nama dan sifat Allah, Al-Imam Syafi'i menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu diperinci orang yang mengingkarinya, antara yang telah sampai kepadanya dalil ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih yang memberitakan nama atau sifat yang diingkari itu, dengan yang belum sampai kepadanya dalil. Yang telah sampai kepadanya dalil dikafirkan, yang belum sampai kepadanya dalil diberi uzur kejahilan. Kenapa? Beliau menjelaskan, li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wala bir rawiyati wal fikri. Li'anna ilma dzalik, karena pengetahuan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, la yudraku bil aqli, tidak bisa diketahui berdasarkan logika semata, wala birrawiyah, tidak juga bisa nama dan sifat Allah itu diketahui dengan birrawiyah, ya, dengan meneliti, wala bil fikr, tafkir, tidak pula nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui dengan mikir, dengan memikirkannya.
Tapi semata-mata bersumberkan kepada apa tadi? Bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bersumberkan kepada berita wahyu. Inilah kenapa dibedakan persoalan, ya, meninggalkan tauhid, melakukan syirik dengan mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pengetahuan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu murni, manusia tidak akan tahu kecuali bersumberkan apa? Wahyu. Kecuali bersumberkan wahyu Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi SAW. Tidak bisa berdasarkan fitrah atau akal, atau berdasarkan mikir-mikir, nyari-nyari dengan hatinya. Tidak bisa. La yudraku li'anna ilma dhalik la yudraku bil aql wala bil rawiyah wal fikr. Ar-rawiyah dengan tafkir, rawiyah dengan fikr, itu sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sama, mikir, pakai mikir, bukan. Tapi dalam bahasa Arab itu ada bedanya. Kalau rawiyah itu, ya, bin nadhar wa ta'ani, ya, neliti, ya, mencari-cari, meneliti, ya, dengan pikirannya. Kalau tafkir, mikir, sekedar mikir saja, ya, dengan tiba-tiba saja, ya. Kesimpulannya, satu, bahwa Al-Imam Syafi'i menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Yang kedua, bahwa sumber untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Quran dan hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak ada jalan untuk mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui logika, khayalan, kias, ya, mikir, tidak ada. Oleh karenanya, ya, orang yang mengingkarinya dibedakan antara yang telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih, maka dikafirkan, dan yang belum sampai kepadanya dalil atas nama atau sifat yang diingkari itu, maka diberi uzur kejahilan, tidak serta-merta dikafirkan, tetapi harus disampaikan terlebih dahulu dalil kepadanya. Apabila telah disampaikan dalil kepadanya dan ia tetap bertahan mengingkari, padahal sudah disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, telah disampaikan kepadanya hadis yang sahih yang menetapkan nama atau sifat yang dia ingkari itu, maka dikafirkan. Ini maknanya uzur bil jahal. Sudah kita baca waktu itu, ya, dari penjelasannya Al-Imam Ibn Battah Al-Uqbari di sini, ya, dari kitab Asy-Syarh wal Ibanah, dan juga dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Sudah pernah kita bahas di sini, alhamdulillah. Ya. Kemudian Al-Imam Syafi'i mendatangkan contohnya. Wa nahu dzalik ihbarullah azza wa jal iyana annahu. Contohnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nomor 3 Sami'un. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama apa? As-Sami. Ini dalam Al-Quran banyak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita Sami Allah, Allah telah mendengar. Allah yasma'u, mendengar, ya. Allah memiliki nama As-Sami, dan Allah memberitahukan kepada kita juga banyak ayat, ya kan, wa huwas samiul alim, ya kan, nama Allah As-Sami. Dan banyak ayat qad sami Allah, ya, Allah telah mendengar, ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, yasma'u dengan fi'il mudhari', dengan fi'il madhi, dengan fi'il mudhari', dengan isim fa'il sighat mubalaghah As-Sami, Maha mendengar.
Wa anna lahu yadain. Wa anna lahu yadain, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ini yang disebut dengan sifat dzatiyah. Dengan sifat apa? Dzatiyah, sifat zat. Sifat zat. Allah memiliki dua tangan. Allah memberitahu kita Allah memiliki dua tangan biqaulihi azza wajal, dengan firman-Nya, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Surat Al-Maidah ayat 64. Ya. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu, pelit, bakhil. Allah bantah, bal yadahu. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya, keduanya terbentang luas. Yunfiqu kaifa yasha, akan berinfak apa saja yang Dia kehendaki. Wa anna lahu yaminan. Allah memiliki dua tangan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yamin. Allah memiliki tangan kanan. Ini faedah penting. Menurut ahlul kalam, menurut ahlul mantik, satu sifat apabila diperinci dengan sifat-sifat yang lain, maka perincian itu yamnaul majas, menolak majas. Kalau mereka katakan tangan Allah yang diberitakan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi itu majas, maksudnya adalah nikmat atau kudroh, kekuatan atau jasa baik. Ketika kita mendapati dalam Al-Quran tangan Allah itu ternyata Allah sebutkan ada dua, disifati dengan dua. Kemudian disifati lagi tangan Allah itu kanan. Maka perincian satu sifat diperinci lagi sifatnya, ini disepakati oleh ahlul mantik, ahlul kalam, itu menolak penetapan majas. Maka omongan mereka mengatakan itu majas, tidak hakiki, bukan tangan yang sebenarnya, itu hanya majas, ya, hanya kinayah saja, tertolak. Ya, kita dapati di sini Imam Syafi'i mengatakan wa anallahu yaminan, tangan Allah kanan. Allah memberitahu kita itu dengan firman-Nya, was samawatu matwiyatum biyaminih, Az-Zumar ayat 67. Dan langit-langit matwiyat dilipat biyaminihi, dengan tangan kanannya. Di ayat itu juga Allah menyebutkan sifat tangan Allah, yaitu qabdhah, menggenggam. Buka nanti ayatnya ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah. Semua bumi di hari kiamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan Allah disifati oleh Allah menggenggam, kanan, dua. Ini sudah nggak bisa dikatakan majas. Ya, ini berdasar kesepakatan kaidah mereka. Ya. Mereka mengatakan tidak boleh menetapkan Allah memiliki sifat zat. Itu artinya menjasmanikan Allah. Kalian pengikut Ibnu Taimiyah, kalian pengikut Wahabi, kalian itu ya mujassimah, menjasmanikan Allah, menetapkan Allah ya memiliki tangan. Imam Syafi'i menetapkan Allah memiliki dua tangan
tangan Allah kanan, tangan Allah menggenggam. Imam Syafi'i mujassim, ya. Ngakunya pengikut mazhab Syafi'i, tapi menuduh, konsekuensinya menuduh imamnya mujassim. Padahal menurut mereka mujassim itu kafir, mujassimah itu kafir menurut mereka. Ajib ya, apa ini nggak sampai kepada mereka? Ini ada di kitab manakib Imam Syafi'i, sering manakiban kan? Ini ada di kitab manakib Imam Syafi'i, ya, ada di kitab manakib Imam Syafi'i ini, ya. Berikutnya nomor 5, wa anna lahu wajhan, wa anna lahu wajhan, dan bahwa Allah itu memiliki wajah, bahwa Allah itu memiliki wajah. Ini sifat apa? Sifat zat, sifat zatiyah. Ketika orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah itu ingin mengingkari sifat-sifat zat yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Nabi SAW beritakan dalam hadis dan disampaikan oleh para imam salaf, itu mereka merubah sebutan sifat-sifat itu dengan sebutan a'rad, ab'ad, jism. Mereka rubah, ya. Allah itu bukan jism, Allah itu bukan jasmani, Allah itu bukan a'rad, Allah itu bukan ab'ad, untuk mengingkari sifat tangan, sifat kanan, sifat wajah. Allah memiliki wajah. Allah memberitahu kita bahwa Allah memiliki wajah itu dengan firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Al-Qasas ayat 88. Kullu syai' halik, segala sesuatu binasa. Kullu syai', segala sesuatu binasa. Ya, ada istisnanya, ada pengecualiannya, ada yang dikecualikan. Ya, di lanjutan surat Az-Zumar itu. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiup sangkakala kiamat, maka binasalah semua yang ada di langit dan di bumi illa man sya'allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, ya, penghuni surga, penghuni neraka, ada beberapa yang dikecualikan. Kullu syai' halik, segala sesuatu binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu syai' halik illa wajhahu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka katakan illa wajhah, itu bukan wajah Allah, karena itu kepada dhamir, idhofahnya kepada dhamir, wajhahu kepada dhamir. Dan Allah itu biasa mengungkapkan selain dirinya dengan dhamir, dengan kata ganti. Maka oleh Imam Syafi'i dipertegas, wa qawlihi, bahwasanya nggak bisa dia mengatakan itu bukan wajah Allah. Dan firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 27. Sudah nggak bisa mengelak dia. Mau mengatakan itu bukan wajah Allah, Imam Syafi'i katakan wa yabqa wajhu rabbik. Ya, yabqa, dan abadilah dan kekalah. Siapa? Wajhu rabbik, wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lagi ditakwil, ditafsirkan berbeda dengan tekstualnya, enggak bisa lagi. Sudah diidhofahkan kepada Rabb, wajhu rabbik, ditambahin sifat lagi, sifat disifati lagi, enggak bisa ditetapkan sebagai majas. Harus itu hakiki wajah Allah, dzul jalali wal ikram. Dzul jalali, apa dzu itu dalam nahwu? Asmaul khamsah atau asmaul sittah, ya. Di sini marfu dengan wawu, dzul jalali marfu, naat kepada siapa? Wajhu. Kalau dia naat kepada rabbik, dzi,
Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali, dzi. Tapi di sini pakai wawu. Dzu. Sifat daripada wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika, yang bagaimana wajah Allah itu? Dzul jalali wal ikram. Sifat disifati lagi. Dzul jalal wal ikram. Yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Gak bisa lagi dikatakan majas. Ya, Imam Syafi'i itu ahlu bahasa, pakar bahasa, hujjah dalam lughah Imam Syafi'i itu. Ya. Ini yang berikutnya. Wa anna lahu qadaman. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam. Apa qadam? Kaki, telapak kaki, itu disebut qadam. Dan bahwa Allah memiliki telapak kaki. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberitahu kita melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yadha'ar rabbu azza wa jal fiha qadamah, yakni jahannam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hingga Allah meletakkan, hatta yadha'ar rabb, hingga Allah meletakkan fiha fi jahannam, pada jahannam itu qadamahu, telapak kakinya. Tafsir dari surat Qaf itu. Tafsir dari surat Qaf itu. Sifat apa? Qadam, sifat zat, telapak kaki. Allah memiliki telapak kaki, sifat zat. Wa annahu yadhaku min abdihi al-mu'min. Tadi, sehingga Allah meletakkan pada neraka jahanam itu telapak kakinya, itu tafsir Nabi SAW menafsirkan ayat yang ada dalam surat Qaf itu. Di ayat yang wataqulu hal mim mazid itu. Wa uzlifatil sebelum wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id, sebelum ayat itu. Ya. Wa annahu yadhhak, nomor 7. Wa annahu yadhaku min abdihi al mu'min. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yadhhak, tertawa. Bagaimana kita mengetahui arti dari sifat Allah? Buka kamus Arab-Arab. Itu yang disebut dengan zahir. Lu sering dengar kan? Pahami nama dan sifat Allah sesuai zahirnya. Maksudnya apa? Maknanya dalam bahasa Arab yang dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya kamus Arab-Arab itu. Lisanul Arab, kamus Al-Muhit. Itu fungsinya Mu'jam Maqayisul Lughah. Ya, itu untuk mengetahui. Yadhak, dohika artinya apa, qadam artinya apa, di sana ada. Dan bahwa Allah tertawa, menertawakan hambanya yang beriman. Tertawa sifat apa? Perbuatan, yang disebut dengan sifat fi'liyah. Allah memiliki sifat dzatiyah, Allah memiliki sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Allah tertawa. Ya, ya kita tetapkan sebagaimana Imam Syafi'i menetapkan Allah memiliki sifat tertawa. Banyak pengikut mazhab Imam Syafi'i sekarang belakangan mengingkari semua sifat-sifat perbuatan Allah itu dikembalikan kepada sifat iradah, kepada sifat iradat. Ya, kodrat iradat. Berarti wa annahu yadhak min abdil mu'min, Allah menertawakan hambanya yang beriman. Iradah, yurid in'amahu wa yatahu athawab. Allah menginginkan untuk memberikan pahala kepada hambanya yang beriman. Jadi Allah tertawa enggak? Enggak. Padahal lafadznya apa? Yadhak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi qutila fi sabilillahi azza wajal. Ya, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya,
tentang orang mukmin yang terbunuh di perang fisabilillah. Di sana Nabi SAW mengatakan, innahu laqiyallaha azza wajal wa huwa yadhaku ilaihi. Orang yang gugur di medan perang itu fisabilillah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yadhaku ilaihi, dalam keadaan Allah tertawa kepada dia. Sifat perbuatan. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya ayanzilu. Yahbitu yanzilu. Kalau sesuai dengan teks hadis, yanzilu. Ya, wa annahu yanzilu. Sifat berikutnya, dan bahwa Allah turun. Turun sifat apa? Zat apa perbuatan? Perbuatan, sifat fi'liyah. Dan bahwa Allah turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Yukhbiru Rasulullah SAW bidzalik. Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita akan hal itu. Banyak, ya, hadisnya. Ya, dan bahwa Allah turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kalau ada yang protes, tuh, malamnya Indonesia sama Amerika kan beda. Malamnya Indonesia sama Amerika kan beda. Ya, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga yang terakhir dari malam. Ya, sepertiga yang terakhir dari malamnya Papua dengan Aceh kan beda. Allah sudah membantah itu dalam surat Az-Zumar tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka itu tidak memberikan penghargaan. Mereka itu tidak menghargai, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghargaan dan kemuliaan. Ya, mereka anggap Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang ajis, yang lemah. Wal ardu qabdatuhu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Padahal bumi semuanya akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Ya. Jadi sebabnya mereka, ya, memprotes hadis-hadis Nabi SAW dengan logika-logika seperti itu, ya, itu yang namanya Dorbul amsal. Itu yang namanya dorbul amsal, memprotes, mendebat ayat ataupun hadis Nabi SAW dengan logika. Itu dilarang. Itu termasuk di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, la yudrobul hal amsal wala tudrobul hal amsal. Tidak boleh seperti itu. Ya, yang nginjak tanah kan telapak sepatunya. Kenapa ketika wudhu yang diusap punggung sepatunya? Harusnya kan telapaknya yang kena tanah, yang kena kotor, punggungnya kan nggak kotor. Allah turun ke langit dunia di sepertiga yang akhir di setiap malam. Malam mana? Indonesia apa Amerika? Sepertiga akhir Papua apa Jakarta? Beda. Tidak boleh seperti itu. Ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah beritakan dan Rasul SAW beritakan. Yang kesembilan, wa annahu laisa bi'awar. Kembali ke sifat zat. Tadi dua sifat perbuatan. Ya. Sifat perbuatan tiga. Yadha, meletakkan telapak kaki, tertawa, dan turun. Sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Yang berikutnya, wa annahu laisa bi'awar, dan bahwa Allah itu tidak buta. Tidak buta apanya? Matanya. Ya, awar itu sebutan untuk mata yang cacat. Awar itu sebutan untuk mata yang cacat. Ya. Beda dengan a'ma. Kalau a'ma sebutan untuk mata dan untuk hati. Gak ada orang Arab menyatakan, ya, a'waratil basirah. Tapi a'ma basirah, buta hatinya.
Kalau mata, kalau awar untuk mata, bukan hati. Wa annahu laisa bi'awar. Ada dua di sini pelajarannya. Satu, sifat zat. Allah memiliki mata, dan mata Allah tidak cacat, tidak buta. Yang kedua, ini yang namanya sifat salbiyah. Sifat itu ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang dinafikan. Ya, ada sifat yang ditetapkan tadi. Ya, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki tangan kanan, Allah memiliki telapak kaki, Allah turun, Allah tertawa, Allah meletakkan. Itu sifat menetapkan, yang disebut dengan sifat subutiyah. Ya, dengan apa? Kalimat positif. Ya. Satunya lagi sifat salbiyah atau manfiyah. Sifat salbiyah dengan kalimat negatif. Tidak. Ya. Lam yakun lahu, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan dia. Itu namanya sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa? Laisa bi'awar. Imam Syafi'i menggunakan juga istilah sifat salbiyah, dan bahwa Allah itu tidak cacat mata, tidak buta mata. Liqaulin Nabi SAW idzakarat dajjal, berdasarkan sabda Nabi SAW tatkala beliau menceritakan tentang Dajjal, faqala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu matanya cacat, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala sungguh dia tidak cacat matanya, tidak buta matanya. Wa innal mu'minin yarawna rabbahum yaumal qiyamati bi absarihim kama yarawnal qamara lailatal badri. Sifat yang berikutnya, bahwa Allah itu dilihat dengan mata kepala orang-orang beriman. Berdasarkan hadis ini, innal mu'minin, sesungguhnya orang-orang beriman, yarawna rabbahum azza wajal, mereka akan melihat Allah azza wajal yaumal qiyamah, di hari kiamat, bi absarihim, dengan basar mereka, dengan mata mereka, mata kepala mereka masing-masing. Kama yarawnal qamar, sebagaimana mereka melihat rembulan purnama lailatal badr, malam purnama, sebagaimana mereka melihat rembulan di malam purnama. Maksudnya apa? Lanjutkan. Apa ini menyamakan Allah dengan bulan purnama? Tidak, lanjutkan supaya bisa tahu maknanya. Kama yarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi, la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan melihat bulan di malam purnama. Allah Subhanahu wa taala dilihat. Ini diingkari oleh orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Ya. Karena tahu hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali. Hadis-hadis menjelaskan orang-orang beriman di hari kiamat akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Maka akhirnya mereka ambil jalan tengah. Oh iya, orang-orang beriman di surga melihat Allah, tapi dengan hatinya. Maksudnya apa? Memikirkan Allah. Ya, memikirkan apa? Allah, menghayati Allah, merenungi Allah. Ya. Dalam rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Barzanji, ada satu kitab rumusan akidah Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Barzanji, seorang ulama namanya Al-Barzanji. Itu di sana disebutkan Imam Syafi'i memakai dalil ayat dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka orang-orang kafir itu di hari kiamat terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah, maka orang-orang beriman tidak
terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lahu isba'an. Kembali lagi, harusnya ini nomor 11 kalau ditaruh di tadi ya, tentang tangan tadi tepat sekali ya. Kalau seandainya tadi ditaruh di tangan tadi, setelah wa anna lahu yaminan wa anna lahu isba'an, dan bahwasanya Allah memiliki jari tangan. Allah Subhanahu memiliki apa? Jari tangan. Untuk menerangkan bahwasanya sifat tangan Allah itu hakiki, bukan majas. Karena sifat tangan disebutkan sifat-sifatnya secara terperinci. Ada dua, kanan, memiliki jari, menggenggam. Ya, itu bukan majas, tapi benar-benar tangan Allah. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, min qalbin illa wa huwa baina isba'aini min asabi'ir rahman. Ya, tidak ada satupun hati anak Adam melainkan berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Ar-Rahman. Sifat zat, ya, mendetailkan sifat tangan sehingga menafikan majas. Selesaikan ya. Wa inna hadhil ma'ani allati wasafallahu biha nafsahu. Ya. Jadi ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah, sifat dzat, sifat perbuatan, ada sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan, ada sifat salbiyah, ada sifat yang dinafikan. Dan ada dalil-dalil penolakan majas. Ini faedah-faedah dari yang kita baca tadi. Ya. Penolakan majas dalam sifat Allah oleh Imam Syafi'i disyaratkan dengan dua tadi. Satu, sifat diperinci dengan sifat-sifat. Yang kedua adalah idhofah, mudhof ilaih tadi. Ya, adanya penjelasan di ayat yang lain yang menjelaskan mudhof ilaihnya. Itu menolak majas. Wa inna hadhil ma'ani allati wasafallahu biha nafsah, dan sesungguhnya, dan bahwa makna-makna yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sifat untuk dirinya, wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditetapkan sebagai sifat Allah oleh Rasulnya SAW, mimma la yudraku haqiqatu dzalika bil fikri warawiyah, dari perkara-perkara yang tidak bisa diketahui hakikat hal itu bil fikri warawiyah, melalui memikirkannya atau menelitinya. La yukaffaru bil jahli biha ahadun illa ba'da intihai khabar ilaihi, maka orang yang mengingkarinya tidak dikekafirkan, orang yang jahil tentangnya tidak dikafirkan kecuali ba'da intihail khabari ilaihi biha, kecuali khabar, dalil, ayat Quran, hadis Nabi yang sahih tentang nama dan sifat itu telah sampai kepada dia. Ada dua pelajaran di sini. Satu, bahwa Imam Syafi'i ya menetapkan nama dan sifat dan menetapkan maknanya, tetapi Imam Syafi'i menafikan pengetahuan tentang hakikatnya. Itu yang disebut dengan kaifiyat. Tata caranya sifat itu bagaimana? La yudraku haqiqatu dzalik. Tidak bisa diketahui hakikatnya. Ya. Pelajaran yang kedua, makna dari thubutil hujjah, makna dari iqamatul hujjah, qamat ladai hujjah, maknanya adalah ba'da intihail khabar, kecuali setelah sampai kepada dia dalil. Ya, bukan persoalan dia paham nggak paham, bukan, tapi sampai kepada dia dalil. Kalau masih ada syubhat, bukan urusan. Ya, asal sudah sampai kepada dia dalil, sudah. Itu makna qamatul hujjah menurut Imam Syafi'i. Fa in kana al-warid bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqamal musyahadah fis sama'. Jika berita, ayat ataupun hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu yaqumu fil fahmi maqamal musyahadah fis sama', dalam pikiran, dalam pemahaman, ya, itu berkedudukan seperti al-musyahadah, apa yang bisa dilihat dalam apa yang didengar, wajabat dainunah ala sami'ihi bihaqiqatihi, maka siapapun yang mendengar dalil itu
wajib beragama dengannya, wajib meyakini hakikatnya, bukan majasnya, wajib meyakini hakikatnya, wa syahadah alaihi, dan wajib mempersaksikannya. Ini kewajiban kita terhadap nama dan sifat Allah yang telah sahih dalam hadis atau disampaikan dalam ayat Al-Quran. Kita wajib meyakininya, ya, dan mempersaksikannya. Tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh kita tidak mengimaninya. Kama ayana wasami amin Rasulullah SAW, seperti telah dilihat dan didengar dari Rasulullah SAW. Walakin, yakni para sahabat dulu. Para sahabat dulu kan dengar dari Rasulullah SAW, mengimaninya, mempersaksikannya, meyakininya dengan hakikatnya, bukan mengatakan itu majas. Walakin nuthbitu hadis sifat, kita tetapkan sifat-sifat itu, wa nanfit tashbih, dan kita tidak menyerupakan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Kama nafadzalika an nafsihi ta'ala dzikruhu, sebagaimana hal itu telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah itu dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita menetapkan sifat-sifat itu hakiki, bukan majas, sebagaimana para sahabat dulu mendengarnya dari Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak menyamakan, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat makhluknya. Wallahu a'lam. Akhirul i'tiqad, selesai. Walhamdulillah, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Adzan dulu, ya. Ini ada 2 mushaf yang bagus ini, mau dipakai pertanyaan atau bagaimana ini? Ya, adzan dulu, ya. Habis adzan ada pertanyaan insyaallah. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.